Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, selamat sore teman-teman yang ada di luar sana. Perkenalkan, aku Ananda Risti dan di sebelah aku ada rekan aku nih, Alisa Azra. Bagi teman-teman di luar sana yang belum tahu, ini acara podcast perdana atau pertama kali yang diadakan di sekolah kami, Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Halmahera Barat. Dan kalau buat aku ya, saya ini berkesan banget sih, soalnya ini kan pertama kali. Dan kita berdua dipilih sebagai podcaster pertama. Ini berkesan sih buat aku. Dan buat hari ini kami diberikan kesempatan untuk mengisi acara podcast, dan pada hari ini juga kami kedatangan tamu spesial. Tamu spesial datangnya jauh dari Jawa ya, ke Maluku Utara. Datang jauh-jauh buat ngasih kita semua ilmu ya. Iya, mengingat ada kegiatan Tahfiz Camp nih tahun ini, Nanda. Sama seperti tahun lalu ya, ini kali kedua kita. Tapi untuk teman-teman, apa sih kira-kira Tahfiz Camp itu, Nanda? Kalau buat teman-teman yang belum tahu, Tahfiz Camp itu salah satu kegiatan yang diadakan di sekolah kami yang mengisi kegiatan kami di bulan Ramadan ini. Jadi bermanfaat banget, soalnya di dalam tuh nanti kita belajar tentang ilmu fikih, tentang tajwid ya. Buat memperkenalkan lebih jauh, mungkin kita langsung ke tamunya aja kali ya, Sa. Oke, baik. Sebelumnya nih, saya perkenalkan dulu nih tamu spesial kita sore ini siapa sih? Beliau nih datang jauh-jauh dari Pulau Jawa, tepatnya di Malang, untuk menghadiri kegiatan Tahfiz Camp tahun ini, yaitu Ustazah Dr. Nuri Firdausia, MPDI. Baik, langsung saja. Assalamualaikum Ustazah. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Gimana kabarnya Ustazah? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat. Ini puasa bulan Ramadan hari ke-15 ya Ustazah ya? Sejauh ini sehat, baik puasanya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Mungkin Ustazah udah prepare mau buka puasa apa kali? Apa sebentar mungkin? Kalau hari ini ya kebetulan ada undangan buka bersama dengan jamaah, jadi saya nggak masak. Biasanya sih masak sendiri. Itu seru banget sih kalau bukber. Seru sih. Seru banget sih. Harusnya kita juga sih. Ikut juga ke sih. Kayaknya kalau anak-anak tiap hari buka bersama deh. Iya, di masjid. Oke, baik. Ustazah, kita mau minta waktu Ustazah sebentar nih sore ini untuk diinterview sedikit ya tentang bekal menuntut ilmu. Tapi sebelumnya nih Ustazah, kan Ustazah datang ke sini nih, ke Maluku Utara ini, tepatnya di Halmahera Barat, itu untuk jadi pemateri atas kegiatan Tahfiz Camp tahun 2023. Udah yang kedua kali ya Ustazah ya, bener ya? Tahun lalu juga udah pernah. Nah, kalau mungkin udah nggak bisa disebut first impression lagi nih, soalnya udah 2 kali. Tapi menurut Ustazah, apakah ada yang beda dari tahun lalu atau mungkin lebih seru tahun ini? Gimana kegiatan Tahfiz Camp-nya? Kalau menurut saya ya, Tahfiz Camp tahun ini dan tahun kemarin sama-sama semangat. Jadi ada antusias yang tinggi dari anak-anak kelas 10, 11 dan 12. Khususnya mungkin kelas 10 ya, karena masih baru kenal, kemudian masih sangat semangat sekali untuk mempelajari ilmu tajwid, ilmu Al-Qur'an dan ilmu fikih. Tapi untuk kelas 11 dan 12 alhamdulillah ya, meskipun kemarin sudah bertemu dengan saya dan Ustadz, alhamdulillah semangatnya juga masih tetap sama. Dan yang paling berkesan adalah kelas 12 yang sudah lulus tahun lalu. Alhamdulillah masih terus menjalin silaturahim dengan kami lewat WA, Facebook, Instagram. Jadi kami merasa Tahfiz Camp yang kedua ini seperti pulang kampung. Oh iya. Lucu ya pulang kampung. Lucu ya pulang kampung. Menyambut anak-anak di Manice, Halmahera Barat. Lucu, jadi berasa nyambut keluarga sendiri pulang kampung. Pulang kampung berarti Ustazah tuh udah yang kayak udah paham nih kita ini kayak gimana. Jadi kenal lingkungannya. keren ya, Ustazah bilang kita antusiasnya makin tinggi. Tepuk tangan dong. Oke, baik Ustazah. Jadi di sini saya sama Nanda bakalan menginterview Ustazah lebih lanjut tentang bekal menuntut ilmu.
kira-kira nanti mungkin Ustazah bisa tuh memberi tips and trick bagaimana cara menuntut ilmu yang baik dengan benar, terus gimana caranya mengenyampingkan gadget, distraction seperti gadget atau mungkin hal-hal yang nanti bisa mencuri perhatian kita ke belajar untuk mengenyampingkannya ke hal-hal yang mungkin tidak bermanfaat gitu Ustazah. Mungkin dari yang paling dasar dulu ya kali ya Nanda ya. Yang paling dasar menurut Ustazah apa saja sih yang harus disiapkan untuk para siswi ini, para santri-santri dalam menuntut ilmu, bekal-bekal seperti apa yang harus disiapkan? Oke, yang pertama niat yang kuat ya. Niat yang kuat itu adalah bentuk dari komitmen kita. Ya, jadi harus kita luruskan niat untuk apa sih kita sekolah, untuk apa sih kita tinggal di pesantren, di asrama ya. Yang pertama kalau sejak dulu ya sudah belajar, karena dulu saya juga mondok, jadi lulus SD sudah harus di pesantren. Ya mungkin pertama masih shock ya, nangis kenapa kemudian harus terpisah jauh dengan orang tua ya, tapi kembali lagi pada niat. Yang pertama liizalatil jahli, untuk menghilangkan kebodohan. Karena seperti nasihatnya Imam Syafi'i ya, kalau kita tidak mau bersusah payah ya, menahan pedihnya perjuangan untuk belajar, maka bersiaplah betapa menyakitkannya menahan sakitnya kebodohan di masa tua. Nah, contoh misalnya kalau sekarang anak-anak tidak semangat untuk belajar Al-Quran, maka di hari tua nanti kita hanya bisa gigit jari kan ketika melihat orang lain lancar membaca Al-Quran, apalagi sampai bisa menghafal Al-Quran. Jadi meskipun mata kita nanti sudah rabun ya, beriring dengannya usia yang semakin tua, pendengaran sudah tidak seperti waktu muda lagi ya, sudah berkurang, fisik sudah semakin lemah, tapi Al-Quran tetap bisa kita baca. Ya, itu salah satu contohnya. Jadi berdampak lebih lanjut ya nanti ya, kalau udah meluruskan niat pasti nanti bakalan terbawa tuh sampai usia tua juga kalau kita niatnya memang belajar, niatnya untuk memperbaiki kehidupan kita ke depannya, pasti akan lebih lanjut tuh di usia tua nanti, nggak sia-sia kita rasanya ya menghabisin waktu usia muda kita dengan belajar menuntut ilmu kesana kesini, mondok kayak gini ya di asrama, jadi berasa malah nggak sia-sia tapi banyak hal-hal yang bermanfaatnya ya Nanda ya. Tadi kan Ustazah mention tentang bacaan-bacaan ya. Iya. Kalau aku emang dari tahun lalu yang acara tahfiz camp itu emang berpengaruh sih, apalagi belajar tentang makhrijul huruf. Iya, benar. Itu berpengaruh banget, soalnya kita kan belajar harus lebih dalam lagi. Soalnya kan kalau misalnya belajar kan harus mengetahui sesuatu itu di dalam yang kita lakukan itu sebenarnya ada maknanya, ya kan? Jadi dengan adanya tahfiz camp ini aku ngerasa oh gini cara ngelakuinnya yang lebih bener gini gitu. Kalau belajar makhrajul huruf kan kemarin di kegiatan-kegiatan ini kan belajar makhrajul huruf juga ini kan menurut kan yang paling susah nih. Mungkin karena ternyata nggak segampang yang dilihat ya Ustazah ya kalau belajar makhrajul huruf tuh. Mungkin kalau orang-orang dengernya ada yang pada tadarusan tuh kayak mungkin mereka rasanya kayak udah benar-benar aja ya kalau ngajinya diikutin sama nada-nada yang indah gitu, pasti kayak rasanya oh dia ngajinya bagus banget, tapi kita sebenarnya nggak tahu tuh nggak tahu itu udah benar atau belum, ada yang salah gitu. Makanya kemarin pas belajar sama Ustazah tentang makhrajul huruf tuh saya ngerasa kayak oh ternyata banyak juga nih yang harus diperbaiki. Tahu saja banyak banget. Jadi pas belajar makhrajul huruf tuh yang paling berkesan sih kayaknya ternyata ya. Jadinya pas kemarin ada program tadarus juga Ustazah, kita juga pada ngerasa harus belajar, harus baca yang bagus-bagus nih, jangan cuma nadanya aja yang bagus, tapi harus bener-bener bagus makhrajul hurufnya biar artinya juga dapat. Iya, apalagi yang jadi imam. Apalagi yang jadi imam. Oke, Ustazah. Kalau gitu selain niat, apalagi Ustazah kira-kira? Yang pertama niat, yang kedua harus konsisten. Ya. Iya. Kalau dalam bahasa agama kita kenal dengan istilah istiqomah ya. Iya. Ya, karena dalam prinsip saya setelah saya mengamati dari mulai saya MTS ya. Jadi SMTS, aliyah sampai kuliah, mulai dari S1, S2, S3, salah satu hal yang terberat yang harus diperjuangkan para penuntut ilmu adalah konsisten atau istiqomah. Istiqomah untuk belajar secapek apapun,
ya, sengantuk apapun, baik dalam kondisi mood kita sedang baik atau tidak baik-baik saja gitu kan, pasti ada titik jenuh dalam belajar, itu pasti jenuh ya. Tapi yang namanya belajar itu harus konsisten, karena dalam prinsip saya tidak ada orang yang pandai, yang ada hanyalah orang yang rajin, dan tidak ada orang yang bodoh, yang ada hanyalah orang yang malas. Jadi orang yang rajin itu meskipun dia awalnya tidak begitu bisa, mungkin secara IQ juga lebih rendah dibanding yang lain, tapi karena dia istiqomah, konsisten belajar dengan tekun ya, menghafal dengan tekun, rajin sholat jamaahnya, rajin mengikuti kegiatan, meskipun dengan ngantuk-ngantuk ya, males dia lawan, ngantuk dia lawan. Nah dengan begitu dia akan mencapai derajat yang lebih mulia. Yang awalnya belum bisa, akhirnya bisa. Yang awalnya biasa-biasa saja, kemudian lahir menjadi sosok yang luar biasa. Karena apa? Karena konsisten itu tadi, karena istiqomah. Sebagaimana mungkin sudah familiar kita dengar ya, ada ungkapan, ada makalah ya, al-istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah gitu. Tuh buat teman-teman yang di luar sana, jadi kalau udah niat belajar, di sini juga kita harus mempertahankan konsisten kita ya. Iya, bener. Karena konsisten tuh lebih sulit Dan cuma buat niat, dipertahanin. daripada cuma niat tapi nggak buat apa-apa ya Ustazah ya. Iya. Mending niatnya masih setengah-setengah tapi udah mau mencoba duluan, Iya. daripada niat dikumpulin niat tapi gak gerak-gerak Gak tuh. gerak, gak ambil action lah. Nanti nggak ada hasilnya. Iya, Gak ada Take hasil. action ya. Iya, Iya. take the action. Oke, Ustazah. Kalau tentang konsisten sendiri nih Ustazah, saya sering ngerasa tuh ya, kalau kita udah ada niat, udah mau melakukannya juga, tapi kan yang susahnya ini kadang untuk menjaga agar dia terus berjalan nih, apa yang kita lakukan tuh dia tetap berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Kadang tuh masih sering, pasti ada aja hal-hal yang datang ke diri kita, ke pikiran kita, yang bakalan bikin kita stop dari action yang kita lagi lakukan itu untuk menyempurnakan niat kita gitu. Kira-kira kalau contohnya yang tadi Ustazah sebutkan tentang malas nih, kira-kira gimana sih malas itu sampai bisa ada di seseorang gitu? Kira-kira malas itu timbul dari mana Ustazah? Saya sering ngerasa kayak malas itu sebenarnya timbul dari mana sih, kok mau aja datang ke kita gitu. Oke, yang pertama menurut saya malas itu ya, malas itu bukan sebuah kesalahan sih. Artinya orang itu pasti punya rasa malas, dan itu secara fitrah ya. Itu hal yang wajar gitu. Setiap orang pasti punya rasa malas, dan malas itu sebenarnya seperti toksit mungkin begitu ya. Ketika ada kemalasan ya harus kita lawan, itu harus kita buang, harus kita singkirkan. Yang bisa menyingkirkan ya hanya diri kita. Percuma kita misalnya minta motivasi dari orang ya, minta motivasi dari orang tua, dari guru, dari teman-teman, sedangkan dalam diri kita sendiri tidak ada kemauan yang besar untuk melawan rasa malas itu. Oke, boleh kita jenuh sebentar ya, kita malas, tapi hanya sebentar gitu. Berjanjilah pada diri sendiri, setelah saya rehat sebentar nih, kita berhenti sejenak, setelah itu kita melangkah dan melompat lebih tinggi lagi. Gitu. Jadi wajar ketika ada jenuh, ada malas, tapi jangan dituruti. Jadi misalkan saya mau misalkan habis USN ya, teman-teman kemarin ya, anak-anak Manice. Nah, masih capek kan, masih jenuh rasanya, diforsir terus, kita dipush untuk berpikir ya, untuk menganalisis, untuk menjawab soal-soal yang diberikan. Nah, kita capek, boleh kita istirahat 1 hari aja. 1 hari ini saya pengen refreshing dulu nih gitu. Saya pengen makan apa yang saya inginkan gitu, yang membuat kita semangat gitu. Saya pengen misalkan baca buku dulu, saya pengen bermain dengan teman-teman dulu misalkan bersama teman-teman, boleh. Tapi besok saya harus mengejar target yang berikutnya. Apa yang belum saya capai gitu. Jadi ingat lagi apa targetnya itu untuk melawan rasa malas itu. Lebih ke cara bagaimana kita memanage suatu hal. Manage hati kita, emosi kita ya, gitu. Berarti setting goals itu memang penting ya Ustazah Penting, ya, betul. biar ada
target kita ya, Target. walaupun ada males-malesnya, ada istirahatnya, tapi harus balik lagi ke tujuan awal. Kalau gitu keinget ya. target kan rasa buat ambil action lebih jauh itu lebih kayak oh iya ada target ini harus ambil nih, harus cepet-cepet diselesain. Iya. Apalagi kalau targetnya ada timelinenya ya Ustazah ya, pasti langsung kayak udah mau deadline nih, harus harus cepet-cepet dikerjain Iya. gitu ya. Oke. Kalau aku ya Ustazah, kalau misalnya kita ambil dari segi keseluruhan anak muda kan sekarang kan lebih ke gadget, distractionnya dari gadget gitu. Kalau dari Ustazah sendiri, gimana sih cara Ustazah mengesampingkan gadget untuk memfokuskan diri kepada belajar, dan itu tuh cuma buat belajar aja, jadi gak kayak ke distract sama hal-hal di luar selain belajar. Oke, yang pertama kita harus menyadari tentang manfaat dan mudaratnya, kelebihan dan kekurangannya. Contoh begini, kita mungkin asik banget gitu scroll TikTok ya, Instagram gitu, pasti itu membuat kita terlena gitu. Iya. Itu kan suatu hal yang enak, Iya. tapi dampaknya tidak enak. Tidak gitu. enak. Iya. Dampaknya tugas kita jadi terbengkalai kan, belajar kita jadi terbengkalai. Meskipun itu ya enak banget gitu. Iya. Untuk sementara waktu itu enak Itu enak banget, banget. tapi untuk jangka panjang itu tidak memberikan mengenakan. manfaat. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Jadi misalkan gini, sudah pasti kan terbesit dalam hati, aku kok TikTokan aja ya dari tadi ya, padahal PR masih banyak nih. Iya, sering mikir kita. Iya, sering mikir sih. Nah, sebenarnya kan kalau dalam bahasa saya itu kan suara ilahiyah ya. Itu suara Allah yang mengingatkan kita gitu kan. Belajar dulu Nisa gitu kan. Belajar dulu nih gitu. Nah, tapi kita sering mengabaikan itu. Nah, pada akhirnya kemudian tugas tidak terselesaikan. Tugas belum dikerjakan, dan akhirnya kan kita nyesel kan, harus melembur, harus begadang ya. Oh, ini tugasnya harus selesai. Kenapa ya kemarin aku main TikTok? Kenapa nggak ngerjain tugas saja? Akhirnya kan kita yang capek kan. Nah, itu harus kemudian kita sadari dengan baik. Jadi kalau saya misalkan pengennya traveling sih gitu, tapi tugas masih banyak nih. Biasanya saya tulis apa yang harus saya selesaikan untuk hari ini sehingga saya bisa traveling lebih banyak minggu depan. Ya. Berarti Jadi emang selama ini udah ada panggilan iya. ilahi ya, ada Ilahi, panggilan cuman ilahi, kayak tapi kita kitanya aja yang nggak mau ambil tindakan. Pura-pura lupa, pura-pura nggak dengar gitu kan, pura-pura nggak sadar gitu. Padahal itu adalah teguran Allah nih. Ayo kerjain dulu, nanti baru main-main gitu kan. Jadi buat teman-teman di luar sana, mengambil suatu tindakan itu harus ya, apalagi kalau kita punya suatu target yang pengen banget kita capai. Kalau kita punya target yang benar-benar kita capai, seharusnya pekerjaan itu gak kita tinggalin ya. Soalnya kita pengen suatu hal, jadi apa yang kita pengen itu harus benar-benar di-push buat ambil. Tuh, jadi kalau misalnya kita cuma diem, ya walaupun keinginan kita cuma di depan mata, tapi kalau cuma diem ya gak bakal bisa diambil, gak bakal ada perubahan apapun. Kalau Tuh, saya sih kayak bener-bener. gini loh, misalkan kamu lapar nih, kamu cuma lihatin aja makanan di depan Makanannya kamu, bakal kira-kira habis. dipikirnya enggak kan gitu. Jadi harus ada action gitu. Iya. Jadi buat teman-teman di luar sana, setting goals itu penting, dan manage waktu itu juga penting. Oke, Ustazah, selain istiqomah ada lagi kah bekal untuk menuntut ilmu itu? Iya, kalau tadi sudah disimpulkan ya, ada setting goals itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Jadi kita harus membuat target ya, kan sudah istiqomah nih, harus ada target dong. Kemudian saya tambahkan lagi, untuk menghilangkan rasa malas kita harus ingat tujuan pertama kali kita apa. Bahkan saya sempat nulis quote ya di kantor saya tempel itu, jangan berhenti ketika kamu capek, ketika kamu lelah, berhentilah ketika kamu sudah selesai. Kan pasti capek kan, gak apa-apa istirahat, tapi harus selesai. Kayak rasa capek tuh cuma rasa bonus doang supaya istirahat sejenak. Tapi Tapi habis jangan itu membuat kita terlena gitu. Buat ngingetin kalau kita juga manusia, nggak bisa kerja Iya, terus. betul. Harus Jadi ada badan kita istirahatnya. punya hak untuk istirahat kan, mata kita, pikiran kita punya hak untuk istirahat. Nah, jadi setting goals itu penting banget. Kemudian, nah ini yang paling penting nih, jangan lupa ya selalu minta doa orang tua. Iya, Ya, jangan lupa selalu minta doa orang tua. Dan yang terakhir,
hormati guru. Ya, kalau orang tua sudah pasti dong. Ya, kita semua tahu harus wajib menghormati orang tua ya. Dari kita lahir sampai kita menutup usia harus menghormati orang tua. Yang terakhir menghormati guru. Apapun yang mungkin ya guru kita pernah negur ya, kita pernah sakit hati ditegur guru ya, maafkan. Karena tidak ada guru yang sempurna, guru juga manusia ya. Yang terpenting sebagai siswa, sebagai murid, sebagai santri, kita harus punya hati seluas samudra ya. Apapun yang disampaikan oleh guru, yang baik itu berupa teguran maupun pelajaran, nasihat bagi kita, itu yang terbaik. Tidak ada guru yang menginginkan siswanya, santrinya mendapatkan nilai yang jelek, mendapatkan masa depan yang buruk, tidak ada. Setiap guru melakukan untuk memberikan yang terbaik. Jadi hormati guru. Kemarin mungkin sudah saya sampaikan di Tafid Camp ya. Masih ingat nggak? Apa itu? Hormati guru. Mala ada balahu la ilma lahu. Barang siapa yang tidak punya akhlak, tidak punya etika, sama dengan orang yang tidak punya ilmu. Karena sejatinya ilmu itu untuk memperbaiki adab kita. Ya, Rasulullah bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, innama bu'istu mu'alliman. Saya diutus untuk mengajar. Mengajar itu apa? Mendidik. Mendidik itu apa? Memperbaiki akhlak kita. Jadi benar kalau pepatah bilang ya, pepatah dari zaman dulu nih, mungkin sebelum kita lahir ya, disampaikan oleh nenek moyang kita, orang berilmu itu jadilah seperti padi. Ya, semakin berisi semakin menunduk. Jadi orang berilmu itu harus semakin baik akhlaknya, tawadu, semakin rendah hati, bukan rendah diri ya. Oke, saya kira itu. Jadi itu harus menghormati guru, ya, menghormati guru. Kunci penting tuh ya. Itu penting banget ya untuk menuntut ilmu. Apalagi tadi sudah bilang tuh harus punya apa namanya, hati seluas samudra. Ya, seluas samudra. Ya, jadi kayak kalau misalnya ada yang membuat salah kepada kita, ya udah maafin aja, karena emang sifat dasar manusia ya. Harus seluas samudra, jangan seluas lapangan sama, terlalu kecil itu. Berarti harus banyak introspeksi diri juga ya Ustazah ya. Kalau memang ada yang berbuat salah di kita, jangan terlalu didendam ya Ustazah ya. Harus memang sifatnya manusia, jadi harus saling memaafkan juga. Jangan terlalu cepat untuk ke-trigger. Nah Ustazah, kalau tentang menghormati guru sendiri nih Ustazah, mungkin banyak anak-anak nih yang mereka sering kalau contohnya lagi dengar nasihat guru nih Ustazah, mereka kepikiran tuh pasti mereka langsung mencerminkan diri ke diri sendiri, langsung kayak, oh iya berarti selama ini saya gini harus perbaiki ini, tapi ujung-ujungnya kok ditinggal lagi gitu, tetap diulangin lagi, kayak mungkin lupa atau apa gitu, nanti pas udah bikin baru keinget lagi Ustazah. Itu memang sifat dasar manusia seperti itu apa memang ada kesalahan apa sih? Saya sering kayak padahal udah inget nasihatnya ulang-ulang, tapi kayak kok masih ya ada godaan-godaan yang mungkin bikin jadi lupa sama nasihat-nasihat itu, padahal udah diinget, udah ditanam, tapi kok kayak kadang masih aja ada gitu kesalahan-kesalahan yang kita bikin. Itu memang seperti itu kah sifat dasar manusia, atau ada caranya biar kita nggak gampang tergoda Ustazah? Oke, yang pertama kalau dari naluri manusia ya, iman itu kan bisa bertambah bisa berkurang ya, yazidu wa yanqus. Nah, bagaimana cara iman bertambah agar kita selalu ada dalam jalan yang kebaikan, sikap kita baik, pikiran kita baik, ya perbuatan dan perkataan kita baik. Salah satunya adalah mencari lingkungan yang baik, pertemanan yang baik. Ya, jangan berteman dengan orang yang selalu mengajak kita pada kejelekan. Ya. Jadi ya memang nggak boleh ya pilih-pilih teman, tapi kita berhak untuk memilih lingkungan dan pergaulan yang baik. Itu penting banget. Karena di usia kalian ya, usia anak-anak sekolah nih, yang paling menentukan itu kan lingkungan, pertemanan. Makanya kalau dalam teori psikologi, untuk bisa menegur dan memperbaiki karakter seorang anak remaja khususnya, itu tidak bisa hanya lewat orang tua, lewat guru, tapi lewat temannya. Itu penting banget. Siapa temannya? Biasanya kan pasti punya bestie lah istilahnya anak sekarang ya.
pasti punya teman dekat ya, punya teman curhat. Nah itu yang bisa mempengaruhi. Nah karena itu carilah teman yang baik. Makanya kan ada obat hati itu, ya tadi ya sudah juga, bertemanlah dengan orang-orang soleh. Ya itu bisa mempengaruhi mood kita, semangat kita untuk menghilangkan rasa malas gitu. Kalau lagi temannya semangat, ayo ngaji, ayo jamaah gitu kan, ayo bareng-bareng belajar bareng yuk gitu. Kita pasti akan ikut di situ. Tapi kalau teman kita ngajaknya, sudahlah belajar nanti aja, kita tidur dulu yuk gitu. Oke dia tidur nggak apa-apa, tapi nanti harus bangun lebih dulu dan belajar. Gitu. Jadi cari teman yang baik. Jadi memang semua masa ini, masa remaja emang yang harus paling diproteksi ya, yang paling dijaga. Emang banyak kok kasus ya Ustazah kalau di sini tuh maunya tuh ngikut-ngikut teman aja gitu. Pasti kalau si A punya teman bikin ini terus ngerasa kalau dia bikin yang lain pasti kayak nggak ada temennya lagi, jadi ya udah mending ikut temen. Kalau untuk temennya mau tadarusan di masjid dari zuhur belum mau pulang, ya udah berarti dia ngikut temennya, ikut tadarusan kayak gitu. Jadi banyak ya namanya kalau di sini kasus ngikut-ngikut temen, berarti bener ya tergantung temennya. Temen tuh kalau bikin baik biasanya kita ikut baik, kalau temen ikut jahat pasti ikut jahat. Kayaknya kan masa remaja itu emang yang harus diprotek banget, harus dijaga banget, karena penentuan kita nanti di masa yang akan datang. Kayak tadi materi kita, mudamu sebelum tuamu. Iya betul. Jadi buat teman-teman bukan masalah pilih teman ya, bukan nggak mau bergaul sama siapa saja, tapi masalah untuk menjaga lingkungan pergaulan ya Ustazah ya, memilih teman yang baik itu. Tapi insya Allah kalau di Man IC semuanya baik. Amin insya Allah. Karena apa? Karena kita kan diwajibkan, diwajibkan tinggal di asrama, diwajibkan belajar, diwajibkan jamaah. Jadi insya Allah semuanya ya ada dalam lingkungan yang baik, karena ada peraturan yang mengikat itu, memaksa kita untuk terus melakukan kebaikan. Ya benar. Oke. Ustazah mungkin Ustazah mau menyampaikan sepatah dua kata atau sebagai motivasi buat teman-teman di luar sana yang mungkin ya tidak ada belum berkesempatan memasuki area seperti pondok, atau soalnya kan materi yang kita dapat di pondok asrama kan berbeda dengan yang di luar sana. Belum tentu kita dapetin di luar sana ya. Habis dengar kata-kata Ustazah langsung kepikiran adik-adik nih. Ya adik-adik mungkin mau masuk. Kayaknya Tafiz kan seru juga nih di Man Insan Cendekia, kayaknya boleh nih masuk SMA di Man Insan Cendekia. Iya, oke. Buat semuanya yang mungkin masih belum berkesempatan ya sekolah yang di asrama, di pesantren, jangan putus asa. Kalian bisa belajar dimanapun ya. Yang penting ada kemauan untuk memperdalam ilmu agama. Karena ilmu itu ya, ilmu agama itu menuntun kita tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat ya. Ilmu sains bisa menolong kita di dunia aja, tapi di akhirat apakah sains dipakai? Ya dipakai, tapi harus dengan iman yang kuat ya. Jadi buat kalian yang belum berkesempatan di pesantren atau di asrama, tidak perlu bersedih ya, tidak perlu berputus asa. Sekarang media sosial sudah sangat banyak ya, menyampaikan ya, menceritakan tentang kisah-kisah teladan para ulama ya, para nabi, para rasul ya. Jadi tidak perlu kemudian berkecil hati. Maka ramaikanlah FYP-mu dengan kajian-kajian Islam yang bermanfaat. Benar. Orang itu kan tergantung FYP-nya ya. Tergantung FYP. Apa yang dia lihat itu akan mempengaruhi karakternya, tergantung ya, explore sikapnya, Instagramnya, pikirannya, gitu. Maka tontonlah tayangan-tayangan yang bermanfaat, bukan tayangan-tayangan yang menyenangkan tapi membuat kita terlena dan tidak bermanfaat. Jadi pilihlah bacaan dan tontonan yang bermanfaat. Ya, gitu. Insyaallah. Rian ya, tergantung apa yang dinonton ya, apa yang dinonton. Harus memperbanyak FYP TikTok kalian nih sama kajian-kajian dari Ustaz dan Ustazah. Nah, jadi buat teman-teman luar sana, intinya pokoknya di usia remaja ini tuh memang waktunya belajar. Memang ada rasa malas, rasa distraction-nya tuh paling besar di waktu remaja, tapi harus cepet-cepet disingkirin, harus belajar, harus cari tahu gimana biar nggak terlalu terlena sama distraction yang ada di luar sana. Harus kembali lagi ke tujuan utama kita sebagai para khalifah-khalifah di bumi ini, untuk belajar, untuk ikhtiar mencari ilmu. Ya Nanda ya? Iya. Oke. Baik.
Ustazah terima kasih banyak Terima kasih, atas Ustazah. motivasinya, atas pemaparan singkatnya tentang bekal-bekal untuk menuntut ilmu itu seperti apa. Sangat-sangat bermanfaat Iya, ya Nanda sangat ya. bermanfaat. Ini salah satu contoh ngabuburit yang Iya, ngabuburit yang bermanfaat, bermanfaat ya. juga. Jadi bukan cuma buat kita, buat teman-teman di luar sana juga bakal dapat ilmu-ilmu juga ya. sambil nunggu buka puasa gini Iya. ya, mungkin di luar sana pada ngabuburit pakai motor cari tajil, kita di sini ngobrol sama Ustazah itu udah sangat-sangat lebih dari cukup buat kita Sangat berdua. mengesankan. Iya. Alhamdulillah. Oke. Makasih Ustazah sekali Makasih, lagi Ustazah. udah mau menemani kita berdua sore ini. Semoga nanti katanya mau buka puasa bersama ya. Iya. Semoga buka puasa bersamanya lancar, semoga ada makanan-makanan enaknya. Iya. Yang penting makanan sehat dan bermanfaat. Iya. Ya. Dan juga halal untuk Halal kita juga. semua. Iya, betul. Iya. Baik Ustazah, semoga nanti ini Tafiskan sisa 1 hari lagi ya Ustazah. Udah Iya. hari. Habis ini udah mau penutupan nih. Dari kita siswa-siswi udah ada mau rasa-rasa sedihnya nih Ustazah sama Ustazah udah mau pulang lagi. Iya. Udah mau lanjut ya perjalanannya kemana Ustazah katanya? Awalnya ke Makassar, cuman saya cancel karena anak-anak sudah mulai bertanya terus tiap hari. Kasihan kan masih Pulang kecil. dulu. Iya. Oke, berarti ya Oh, udah. iya. Nanti habis penutupan tanggal 7 ya Ustazah ya. Ya, Habis semoga. penutupan pas pulang nanti semoga Ustazah sama Ustazah dilancarkan Dan perjalanannya, sampai ke amin. tempat tujuan. Ke tempat Ya, tujuan. biar bisa berkumpul lagi sama keluarganya di Malang sana. Semoga juga ilmu-ilmu yang Ustadz dan Ustazah berikan juga semakin tersebar luas Iya, ya. amin. Semakin diketahui buat anak-anak remaja, anak-anak usia kita ini harus banget ya tahu tentang begitu. Oke. Baik Ustazah, terima kasih banyak Sama-sama. udah mau menemani kita. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah mau mendengarkan dan menonton podcast kita sore ini bersama Ustazah. Baik Ustazah, kami sangat-sangat berterima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga atas Ustazah yang udah mau Ya, menemani Ustazah sama-sama. ke sini. Baik teman-teman, nanti kalau masih mau nonton lagi video-video kita nanti insya Allah ke Insya Allah depannya kedepannya podcast bakal ini masih di-upload jalan. lagi ya. Iya, masih jalan. Semoga masih bisa makin luas. Mungkin di like, di komen, di share ke teman-teman yang Di-subscribe lain juga. ya. Di subscribe ke channel sekolah kita juga. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Mungkin sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.